Oke, sebelumnya bisa perkenalan dulu mungkin ya Kang. Nama saya Novi Ramadhani, untuk kakaknya Nama saya Abdurrahman Rasid, biasa dipanggil Rahman. Kang Rahman. Nah, kan ini tuh kayak podcast dokumenter gitu ya. Nah, mungkin bisa dijelasin nih dari sejarah Kopi Togo ini tuh seperti apa gitu sih ya. Kopi Togo mungkin ya. Aku bakalan nyeritain berdasarkan cerita owner. Jadi kayak owner tuh punya teman-teman SMA yang hampir tiap hari mereka ngumpul. Di suatu momen mereka pengen bikin bisnis yang bisa nampung mereka buat ngumpul. Jadi kayak itu tuh dijadiin tempat bisnis tapi dijadiin juga tempat ngumpul buat mereka. Itu mungkin yang jadi bikinnya tuh kopi shop dan dinamain Kopi 7060. Kalau misalkan untuk nama Kopi 7060 sendiri, sebenarnya Kopi 7060 tuh bisa dibaca Togo ya, Togo. Karena mereka ingin berkonsep kayak lebih ke Tugo. Kayak kamu tuh beraktivitas, tapi kamu tuh beli kopi di kita. Jadi siap menemani aktivitas kamu lah, mungkin itu untuk planning awal dari Kopi 7060 itu. Nah, mungkin kalau dari filosofinya Kopi Togo yang udah dijelasin sama Kang, paling lanjut aja sih ke pertanyaan selanjutnya, kayak Boleh? menu bestseller di Kopi Togo ini tuh apa aja sih Kak? Kopi bestseller selama saya kerja di sini, yang paling bestseller tuh yang pertama udah pasti es kopi susu Arabica. Terus yang kedua es kopi creamy Arabica. Terus untuk non kopinya sendiri itu ada dua. Yang pertama ada di Chocoberry. Terus yang kedua kita ada di Mocktail Red Bull. Nah, kalau dari menu bestseller itu ada nggak yang menurut Kakak ini jadi favorit menu di Kopi Togo? Oke, kalau untuk menu favorit itu mungkin ada di es kopi kali ya. Soalnya kan es kopi sendiri itu sekarang udah kayak daily rutin gak sih? Udah kayak jadi kebutuhan. Kayak kamu butuh kopi dan es kopi susu itu nggak terlalu berat juga gitu. Jadi kayak bisa dinikmatin kapanpun juga. Kadang kalau misalkan udah sehari ngopi itu kayak Kurang ada yang kurang gitu ya. kurang banget. Ya, benar. Nah, mau nanya lagi nih, apa sih yang menjadi pembeda gitu dari Kopi Togo dengan kopi shop lainnya? Kalau untuk pembeda dengan kopi shop lain mungkin rata-rata ada garis merahnya sendiri ya. Kayak misalkan mereka jual menu signature mereka sendiri, terus menjual tempat sama menjual ambience, mungkin gak jauh beda. Tapi kalau untuk Kopi 7060 ini yang jadi pembeda, kita fokusnya tuh nge-reach out marketnya tuh lebih ke organisasi. Kayak mungkin dari kayak kakak-kakaknya ini dari organisasi UPAS kayak gitu. Terus tempat kita kan cuman indoor. Ya mungkin itu yang jadi pembeda ya. Soalnya kan kopi shop sekarang banyaknya outdoor gak sih? Indoor, outdoor. Ya kayak gitu sih. Nah, kalau yang udah dijelasin sama Kang ini gitu ya, bagaimana sih cara Kopi Togo ini tuh tetap eksis gitu di saat populernya coffee shop di Bandung? Oh, maksudnya sama kompetitor gitu? Mungkin untuk bisa tetap eksis udah pasti kita ngandelin sosmed kali ya. Selain sosmed pribadi dari Kopi 7060, kita ngusahain buat aktif juga di sosmed kayak akun pribadi sendiri-sendiri. Kayak misalkan di sosmednya aku, di sosmed anak-anak, mungkin kita selalu ngusahain buat kayak nge-story lagi di lingkungan Kopi 7060 ini. Soalnya kan gimana lagi ya, kalau sekarang kan apa-apa harus sosmed gak sih? Buat reach out market kayak gitu.
apalagi emang sekarang tuh zamannya kayak udah digital gitu ya. Tempatnya buat masih digital marketing juga. Nah, kalau boleh tahu kakak udah kerja berapa tahun di Kopito? Di sini saya udah 2 tahun. 2 tahun. Buat harapannya gitu, apa sih harapan besar dari kakak ini buat Kopito Coffee Shop ini? Kalau untuk harapan besar udah pasti kita pengen ngebuat Kopi 7060 lebih maju, lebih bisa bersaing secara setara dengan kopi shop yang baru pastinya ya, sama kompetitor yang baru. Terus kita pengen kayak brand image kita mungkin lebih dikenal lagi, nggak cuman kayak kalangan remaja. Kita pengen nge-reach lebih tinggi lah, kayak misalkan yang dewasa juga, anak-anak SMA. Mungkin kita lagi usahain buat kesana. Ya itu udah bakalan jadi goals kita lah gitu, selain kayak organisasi kayak gitu. Nah mungkin dengan harapan kakak yang udah dijelasin gitu ya, mungkin bisa lanjut insya Allah dengan adanya podcast dokumenter ini gitu dari kami. Oke, selaku makasih dari mahasiswa ilmu komunikasi dari produksi komunikasi kreatif juga. Ya semoga untuk kedepannya coffee shop ini juga bisa lebih dikenal dari kalangan dari anak muda, anak SMA, terus mungkin orang tua juga pada tertarik gitu ya, karena dengan konsepnya yang mungkin bisa menarik simpati mereka gitu. Mungkin ini aja sih kak untuk podcast dokumenter. Terima kasih udah jadi saling kerjasama dan sudah membantu. Cukup sekian. Oke, makasih juga. Ya.